Terima kasih kepada PT Becton Dickinson Indonesia. Acara pada sesi plenary kami tutup dan dimulai kembali pada simposium sesi 1 yang dimoderatori oleh Dr. Dalima Awe Asrawinata, SPPK Konsultan MEPIT, dengan topik MDRO Surveillance. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan kurikulum vitae moderator simposium sesi 1 kita pada kali ini. Dr. Dalima Awe Asrawinata, SPPK Konsultan MEPIT. Beliau lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1977. Kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis patologi klinik Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1982. Dan di tahun 2002 melanjutkan studi S2 Epidemiologi Klinik Fakultas Kedokteran UI dan konsultan infeksi pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan staf pengajar S1 FKUI dari tahun 1978 hingga Agustus 2017. Staf pengajar PPDS SP1 dan SP2 Patologi Klinik FKUI RSCM pada tahun 1984 hingga 2017. SPPK Konsultan Laboratorium Prodia Pasar Minggu dari tahun 1997 hingga sekarang, dan SPPK Konsultan Laboratorium Mikrobiologi Klinik SHTB Simatupang dari tahun 2018 hingga sekarang, juga SPPK Konsultan Laboratorium Mikrobiologi Klinik SHL Cikarang dari tahun 2019 hingga sekarang. Kepada Dr. Dalima Awe Asrawinata, SPPK Konsultan MEPIT, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada pengarah acara, MC yang sudah memperkenalkan saya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya sebagai moderator pada sesi ini. Baik, kita akan mulai nanti dengan 2 pembicara dan waktunya saya lihat lebih cepat 15 menit ya. Jadi nanti mungkin kita akan lebih cepat selesai juga. Untuk pembicara pertama, saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Kita akan mendengarkan Dr. Andaru dengan Zoom meeting, atau artinya dengan bukan dengan langsung ya, karena beliau tidak bisa hadir langsung di tempat. Dr. Andaru Dahesih Dewi, dokter magister kesehatan, spesialis patologi klinik konsultan, itu akan menyampaikan nanti materi tentang review MDRO atau multi drug resistance organism surveillance, dan yang dikaitkan dengan GLAS atau Global Antimicrobial Resistance Surveillance System. Ini agak cukup rumit, jadi nanti silakan sejawat-sejawat sekalian yang hadir menyimak dengan baik. Dr. Andaru Dahesih Dewi, Magister Kesehatan Spesialis Patologi Klinik, adalah staf medik di Departemen Patologi Klinik FK Universitas Gadjah Mada, Jogja, dan sekarang juga menjabat sebagai Kepala Staf Medik Patklin di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Kita lihat bahwa riwayat pendidikannya cukup panjang, mulai dari Magister Medical Science tahun 2002, kemudian 2004 menyelesaikan Clinical Pathology programnya, 2007 sebagai konsultan onkologi, jadi merangkap juga sebagai konsultan onkologi, dan 2013 mendapatkan konsultan infectious disease-nya. Di 2017 bahkan sudah mendapat Doktor Medical and Health Science Program. Sebagai riwayat pekerjaannya, dari awal beliau memang sebagai staf pengajar di patologi klinik FK UGM Jogja. Kemudian juga menjadi anggota Komite Nasional Antimicrobial Resistance AMR Control dari 2020. Tapi sebelumnya sejak 2008 beliau adalah IPCD, Infection Prevention Control Doctor di Rumah Sakit Sarjito, dan kemudian juga menjabat sebagai Komite Antibiotic Resistance Control di rumah sakit yang sama. Saya rasa itu adalah riwayat pendidikan dan pekerjaan dari Dr. Andaru Dahesih Dewi. Beliau akan menyampaikannya tidak langsung, sehingga kita akan
lihatnya secara melalui istilahnya melalui tayangan ya. Baik, saya rasa pada panitia saya persilakan untuk menayangkan presentasi dari Dr. Andaru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang Multi Drug Resistant Organism Surveillance dan Review GLASS 2021. Masa depan, kehidupan, dan kemanfaatan antibiotik tergantung kepada kita semua. Itu sebabnya ada Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia setiap tahun yang dikampanyekan di tepatnya minggu tanggal 18 sampai 24 November 2021. Gambaran dari apa yang akan saya sampaikan meliputi hal-hal yang tertampil di dalam slide. Antimicrobial resistant adalah kemampuan mikroorganisme, baik bakteri, virus, dan yang lainnya termasuk parasit untuk menstop kerja dari antimikrobial. Sehingga terapi standar antibiotik menjadi tidak efektif. Infeksi terus berlangsung dan mungkin terus bisa disebarkan. Multi-drug resistant ada banyak definisi. Untuk mengkonsistenkan definisi agar bisa diperbandingkan satu data dengan data yang lain, maka Magio Rakos dan kawan-kawan memberikan standar definisi sebagaimana ditampilkan di dalam tabel. Multi-drug resistant adalah resistensi terhadap minimal satu agent dari 3 atau lebih kelas antimikrobial. Sementara extensively drug resistant adalah resistensi pada minimal satu agent pada seluruh kategori antimikrobial dengan menyisakan hanya 1 atau 2 kelas antimikrobial. Sementara pan-drug resistant adalah resistensi terhadap semua agent antimikrobial yang ada. Mengapa ini penting? Karena secara global didapatkan data bahwa resistensi terus meningkat. Apakah itu E. coli yang resisten terhadap fluoroquinolone, E. coli yang resisten terhadap broad spectrum cephalosporin, MRSA, penicillin resistant Streptococcus pneumoniae yang dalam gambar ini terlihat trennya menurun, tetapi jika kita tidak hati-hati bisa saja kemudian meningkat kembali, ataupun vancomycin resistant enterococci. Impact yang diprediksikan adalah peningkatan kematian oleh karena infeksi. Bahkan pada tahun 2050 diramalkan 1 kematian setiap 3 detik oleh karena infeksi bila antimicrobial resistance dan pengendaliannya tidak dikerjakan dengan baik sejak sekarang. Resistensi antimikroba baik di berbagai bakteri seperti Streptococcus pneumoniae, penyakit HIV, kemudian juga Shigella dysentery, Salmonella typhi, Mycobacterium tuberculosis, dan juga malaria sudah ditemukan sejak lama dan mungkin akan menjadi lebih cepat terjadinya, meningkatnya jika penggunaan antimikrobial tidak dikendalikan dengan lebih bijaksana. Sementara pengendalian infeksi juga tidak optimal. Problemnya bersumber dari banyak sektor, tidak hanya human health sektor, ya, menyangkut clinical misuse, bagaimana mudahnya mendapatkan antibiotik, penggunaan antibiotik di berbagai sektor, kemudian juga lemahnya surveillance, serta terbatasnya research maupun training, edukasi, promosi, dan lain-lain. Sehingga pendekatannya memang harus melalui pendekatan One Health. WHO sudah mencanangkan Well Action Plan sejak tahun 2015 yang kemudian diterjemahkan menjadi National Action Plan meliputi 5 komponen ini. Dan surveillance termasuk surveillance MDRO dan research ada di komponen nomor 2.
di Indonesia kemudian sudah diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Nasional. Yang terakhir dan sedang digodok adalah Rencana Aksi Nasional 2020-2024 untuk strategi objektif yang kedua yang menyangkut dengan surveillance dan research untuk AMR dan MDR. Mengapa surveillance penting? Karena pengumpulan data yang terstandar sesuai dengan periode waktu yang ditentukan, maka dapat menjadi gambaran atau sumber evidence epidemiologi lokal, regional, nasional maupun global yang dapat menjadi indikator, baik indikator besarnya masalah maupun indikator kinerja penanggulangan, termasuk melihat kecenderungan atau tren prevalensi MDRO di banyak tempat. Multidrug resistant yang menjadi target prioritas oleh dunia, dalam hal ini dicanangkan oleh WHO, adalah yang kita sebut dengan ESCAPE, yaitu target bakteri Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae atau Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, dan Enterobacter species atau Enterobacteriaceae. Mengapa ini dijadikan target? Karena ESCAPE mempunyai kemampuan untuk menghindar dari aksi biosidal antibiotik sehingga lebih mudah menjadi resisten. Sementara WHO juga telah menetapkan patogen prioritas untuk research and development of new antibiotic. Ada 3 prioritas. Prioritas critical itu ada di 3 jenis bakteri dengan target resistensi antibiotik seperti yang ada di dalam slide, carbapenem resistant. Sementara prioritas kedua itu adalah high priority, mencakup 6 jenis bakteri dengan target resistensi antibiotik yang spesifik seperti tertampil di dalam slide. Dan prioritas ketiga yang medium mencakup 3 jenis bakteri yang ada di dalam slide. Baik, sekarang kita masuk ke GLAS. GLAS AMR adalah sistem reporting data AMR secara global dan terus-menerus dilakukan penguatan sehingga GLAS ini bertumpu pada 3 komponen utama, yaitu data nasional yang dikelola oleh National Coordinating Center kalau di Indonesia yang telah bergabung ke dalam GLAS sejak Januari 2019 itu dilaksanakan oleh Puslitbangkes. Kemudian National Reference Laboratory dijalankan oleh 2 laboratorium yaitu BPLK Jakarta dan Surabaya, dan kemudian adalah Sentinel yang merupakan site dari sumber data surveillance. 8 bakteri yang menjadi prioritas pada GLAS 2021 adalah E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter sp, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella sp, Shigella, dan Neisseria gonorrhoeae. Penguatan GLAS secara global pada tahun 2021 juga fokus surveillance berupa GLAS Emerging Antimicrobial Resistant Reporting, GLAS IJ-SP Enhanced Gonorrhea Surveillance, dan Candida SP AMR Surveillance atau GLAS Fungi. Sementara itu, untuk survei ada pilot phase meliputi GLAS One Health, point prevalence survey untuk antimicrobial use di rumah sakit, dan assessment dari AMR attributable mortality. Situasi global AMR berdasarkan GLAS 2021 didapatkan tingkat prevalensi E. coli resistant ciprofloxacin ada di level 8,4 sampai 92,9%. Range-nya besar di antara berbagai area. Kemudian Klebsiella pneumoniae resistant ciprofloxacin ada pada tingkat yang sedikit lebih rendah. Infeksi aliran darah oleh patogen MRSA
didapatkan median 12,11% dan E. coli ESBL, penghasil ESBL ada pada median 36%. Infeksi oleh patogen resisten diprioritaskan dalam GLAS 2021 meliputi pneumonia oleh Streptococcus pneumoniae yang resisten penicillin, disentri oleh Shigella dysentery yang multiple resistance, typhoid oleh Salmonella typhii dengan target multiple resistant, gonore resisten terhadap penicillin dan tetracycline, tuberkulosis M. tuberkulosis yang resisten rifampicin dan INH. Kemudian untuk HAIS, patogen yang menjadi sasaran target observasi adalah MRSA, VRE, Klebsiella, dan Pseudomonas yang multiple resistant. Burden of illness dari MDRO bisa kita dapatkan dari pencermatan berbagai systematic review. Satu systematic review yang menganalisis 41 studi primer melibatkan 22.876 ICU di 7 negara di Asia Tenggara, melihat tentang peningkatan multidrug resistant Acinetobacter baumannii, melaporkan bahwa cumulative incidence of HAIS yang disebabkan oleh Acinetobacter baumannii di regional Asia Tenggara relatif lebih tinggi dibandingkan di regional yang lain, dengan tingkat kejadian carbapenem resistant Acinetobacter baumannii mencapai 64,91%. Excess mortality yang dilaporkan ada pada adjusted odds ratio antara 1,2 sampai 1,8 tergantung pada multi drug resistant. Semakin banyak resistensi, maka adjusted odds ratio untuk excess mortality-nya juga semakin tinggi, walaupun secara statistik tidak signifikan. Hal ini karena penyebab kematian memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Meta-analisis yang lain juga mendapatkan bahwa mortality risk untuk carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae serta Pseudomonas aeruginosa infection dibandingkan kontrol memberikan odds ratio 4,13 dan dalam mortality rate rentangnya adalah 8 sampai 71,4%. Untuk carbapenem resistant gram negatif dibanding yang carbapenem sensitif memberikan odds ratio 5, sementara dibandingkan dengan non-infeksi memberikan odds ratio 8. Penelitian yang lain mendapatkan mortality rate 2 kali pada carbapenem resistant Enterobacteriaceae infection dibandingkan dengan carbapenem yang sensitif. Sementara itu, Pouch et al. 2015 mendapatkan peningkatan graft rejection pasca organ transplantation yang mendapatkan infeksi carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae dibandingkan dengan yang non-CRKP dengan signifikansi yang baik. Lebih tinggi 11% berbanding 0%. Penelitian yang lain 29% dari pasien yang menjalani transplantasi mendapatkan infeksi CRKP, Klebsiella pneumonica, mendapatkan antibiotic induced renal failure dan 20% mendapatkan nephrotoxicity yang terkait dengan terapi antimikrobial. Sementara itu, penelitian yang lain juga mendapatkan peningkatan length of stay secara signifikan dan pembiayaan antara meropenem resistant dibandingkan dengan meropenem sensitive infection secara signifikan. Data yang lain menunjukkan pada tabel ini kejadian HAIS yang disebabkan oleh mikroorganisme MDRO. Ya, ada yang ESBL, ada yang carbapenem resistant, ada yang MDR, ada yang XDR, ada yang pan drug resistant,
VRI ya secara garis besar memberikan excess mortality dengan odds ratio di atas 1. Ada yang signifikan, ada yang tidak, ya. Sekali lagi karena mortality dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya infeksi dan infeksi MDR. Sementara excess dari length of stay didapatkan pada beberapa studi, ada pada odds ratio lebih dari 1 secara signifikan. Bagaimana kejadian koinfeksi atau secondary bacterial infection pada COVID-19? Systematic review yang kami dapatkan melaporkan bahwa pool prevalence pada co-infection lebih rendah daripada infeksi sekunder, infeksi bakterial sekunder. Tetapi rentangnya menunjukkan bahwa tidak signifikan. Sementara itu, kejadian infeksi bakterial, baik koinfeksi maupun infeksi sekunder, dihubungkan dengan severitas COVID-19, ternyata tidak memberikan kemaknaan variasi di antara keduanya. Video yang lain menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik empirik pada pasien-pasien COVID-19 banyak yang tidak dilandasi bukti yang cukup indikasi infeksi bakteri. Kemudian laporan yang ada, infeksi bakteri sekunder terjadi pada rentang kejadian yang cukup besar, yaitu antara 1 sampai 55%, bervariasi antara banyak studi, dan ternyata tidak selalu berhubungan dengan inisiasi antibiotik empirik. Artinya pemberian antibiotik empirik tidak juga mengurangi kejadian infeksi bakteri sekunder pada COVID-19. Sementara itu, cohort study yang lain mencakup 74 subjek mendapatkan bahwa positivity rate pada pemeriksaan spesifik terkait infeksi, apakah kultur, apakah PCR, apakah penggunaan rapid antigen dan sebagainya, mendapatkan positivity rate yang rendah dan lebih banyak yang lebih banyak yang highs, sehingga lebih banyak terjadi infeksi sekunder dibandingkan koinfeksi. Dan terjadinya highs itu memberikan prognosis yang lebih buruk. Faktor risiko pada koinfeksi adalah komorbiditas penyakit kronik dan penggunaan steroid, sementara predictive faktor untuk secondary infection lebih karena kondisi imunokompromis dan penggunaan antibiotik saat admission. Bagaimana dengan pelaporan data nasional untuk mendapatkan data MDR di Indonesia? Komite Nasional Pengendalian Resistensi Antimikrobial terus berusaha untuk membangun sistem dan mengembangkan format pelaporan yang konsisten, seragam, dan bisa diikuti oleh semua laboratorium di Vaskes yang melaksanakan pengelolaan pengendalian resistensi antimikrobial melalui pemeriksaan spesifik mikrobiologi. Ya, dengan format pelaporan yang terbangun secara baik, seragam, distandarisasi, dilatihkan, diedukasikan, maka semua fasilitas kesehatan yang kemudian laboratoriumnya melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik dapat mengikuti sistem reporting data untuk kemudian bisa diagregasi
menjadi data nasional yang akurat. Kemudian data-data yang diterima sejatinya harusnya juga harus diumpan kembali ke vaskes-vaskes yang mengirimkan sebagai dasar untuk proses perbaikan dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih baik selanjutnya. Situasi antimicrobial resistant nasional sebagaimana yang ditampilkan di dalam slide ini sudah banyak disampaikan oleh para expert di Kementerian Kesehatan maupun di KPRA. GLAS 2021 di mana Indonesia juga berkontribusi melibatkan 20 surveillance sites dengan target prioritas 4 spesimen klinik ini, darah, urin, feses, dan sekret genital. Kemudian patogen prioritasnya adalah Acinetobacter spesies Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Salmonella, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, kemudian juga Shigella dan Neisseria gonorrhoeae. Sejawat sekalian, yang laboratoriumnya dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk mencapai standar yang digariskan oleh National Antimicrobial Surveillance System, dalam hal ini adalah Puslitbangkes, juga melalui Kementerian Kesehatan dan KPRA. Silahkan yang belum tergabung di dalam 20 surveillance sites ini sangat diharapkan untuk proaktif mendaftarkan diri ke KPRA maupun Kementerian Kesehatan agar dapat ikut menjadi bagian kontributor dari data GLAS Indonesia. Evaluasi GLAS 2020 pada spesimen darah untuk target patogen E. coli dan Staphylococcus aureus dibandingkan dengan data 2019 pada beberapa target antibiotik didapatkan proporsi resistensi yang meningkat. Sementara untuk Staphylococcus aureus, resistensi terhadap oksasilin meningkat, sementara terhadap cefoxitin menurun. Gambaran ini penting untuk menjadi pemahaman pengelola pengendalian agar menyusun strategi yang lebih tepat. Surveillance antimicrobial resistant berdasarkan tipe rumah sakit juga dilaporkan oleh beberapa expert yang tergabung di dalam berbagai perhimpunan. Antara lain adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia. Di sini kami tampilkan perbandingan data pola mikroba dan pola sensitivitas dari hasil surveillance 2017 dibandingkan 2018, di mana mengikutkan pada tahun 2017 adalah 31 rumah sakit, di stratified menjadi rumah sakit tipe A, B, dan C. Dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 41 rumah sakit. Rumah sakit tipe A-nya dari 6 menjadi 7, rumah sakit tipe B 21 menjadi 27, dan rumah sakit tipe C dari 3 menjadi 7. Polanya belum banyak berubah. Kemudian tahun 2018 dari 7 rumah sakit tipe A dan 27 rumah sakit tipe B juga dilaporkan surveillance MDRO yang berbasis laboratory base dan hospital base. Dengan target untuk MRSA kita dapatkan evaluasi pada 3.288 isolat Staphylococcus aureus diperoleh tingkat MRSA pada level 21%, setara dengan laporan-laporan berbagai pihak. Ya. Kemudian tingkat kejadian lebih tinggi di populasi dewasa dan rawat inap. Untuk
sensitivitas terhadap vancomycin tidak ada variasi yang signifikan di antara berbagai bahan klinik antara rawat jalan dan rawat inap, berkisar masih cukup baik di atas 85%. Sementara itu untuk laporan ESBL, E. coli dan Klebsiella pneumoniae diperoleh dari agregat isolat Escherichia coli sejumlah 8.318 dan isolat Klebsiella pneumoniae sejumlah 9.599. Tingkat kejadian bakteri yang memproduksi ESBL 21% untuk E. coli dan 17% untuk Klebsiella pneumoniae relatif lebih rendah dengan yang dilaporkan oleh sumber-sumber surveillance yang lain. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh perbedaan denumerator yang digunakan. ESBL E. coli lebih tinggi, setara juga dengan Klebsiella pneumoniae 21% versus 17%. Kemudian Escherichia coli lebih banyak didapatkan ESBL pada urin, sementara Klebsiella pneumoniae pada sputum lebih banyak ditemukan pada dewasa dan pada pasien rawat inap. Dengan pola sensitivitas tidak banyak variasi di antara berbagai bahan, di antara usia dan rawat jalan rawat inap. Tren sensitivitas terhadap antibiotik di antara kedua pemproduksi ESBL, E. coli dan Klebsiella pneumoniae ini di sini tampak cukup berbeda, ya, di mana Escherichia coli tampak resistensi lebih menonjol di ciprofloxacin, sementara untuk Klebsiella pneumoniae di ampicillin sulbactam. Untuk vancomycin resistant enterokoki didapatkan 12% prevalensinya di antara 2.601 isolat enterokoki yang diagregasi. Ini adalah bahan-bahannya banyak dari urin ya. Kemudian lebih banyak didapatkan pada dewasa dan rawat inap. Ciprofloxacin tampak lebih banyak resistensi pada bahan urin dan pada pasien rawat inap. Sementara itu untuk carbapenem resistant, Pseudomonas aeruginosa dan Acinetobacter baumannii tampak bahwa kejadiannya setara, kemudian dibandingkan dengan laporan surveillance lain juga tampak setara, lebih banyak pada bahan sputum, pada populasi dewasa dan populasi rawat inap. Dengan pola sensitivitasnya, amikacin cenderung lebih sensitif. Berbagai data surveillance adalah baik, dapat diperoleh dari berbagai sumber untuk dapat diagregasi menjadi data regional maupun nasional, saling melengkapi dan memperkaya evidence untuk EMR maupun MDRU. Perlu pencermatan metodologi untuk memperbandingkan satu dengan yang lain, dan juga untuk terus-menerus melakukan improvement dan standarisasi, juga untuk melakukan agregasi data tersebut untuk analisis situasi pada tingkat regional dan strategi pengendalian yang lebih komprehensif. Data lokal misalnya pernah dilakukan di rumah sakit kami, di mana MRSA, ESBL, Klebsiella pneumoniae, dan E. coli, vancomycin resistant organism, enterokoki, itu juga dari tahun ke tahun meningkat, sementara carbapenem resistant, alhamdulillah, belum cukup banyak kami temukan. Dengan pola kepekaan antibiotik, untuk antibiotik drug of choice masih cukup baik, sehingga tetap harus reserve dengan baik. Sebagai kesimpulan bahwa surveillance MDRO bersama-sama dengan surveillance penggunaan antimikrobial adalah penting untuk memberikan evidence epidemiologi dan menjadi dasar pertimbangan untuk manajemen yang lebih baik. National
antimicrobial surveillance system yang inline ke GLASS itu juga penting sebagai salah satu metode untuk mengharmonisasi data di tingkat nasional menjadi tingkat global. Penguatan evidence antimicrobial resistance menjadi strategi utama untuk memberikan pemahaman problem yang ada pada penggunaan antibiotik yang tidak bijak dan untuk mengembangkan strategi pengendaliannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andaru. Sayang kita tidak bisa menyampaikan tanya jawab secara langsung, tetapi silakan para peserta yang ada pertanyaan ditulis di laman question and answer Q&A dan nanti akan dikelola atau diatur oleh panitia untuk menyampaikannya ke Dr. Andaru.